malaikat tanpa sayap ya Bapak Ibu, tidak pernah menyerah untuk kita anak-anak YPU. Nama saya Maharani, angkatan pertama tahun 2011 di YPU. Pengalaman yang paling berkesan di YPU, aku mungkin di YPU nggak lama, cuma 1 tahun, dari 2011 sampai 2012. Mungkin menurut beberapa teman atau keluarga kayak, kamu cuma bentar di YPU, kamu cuma bentar jadi alumni YPU, alumni anak panti asuhan. Bagi saya waktu 1 tahun 12 bulan itu bukan hal yang sebentar, apalagi itu di YPU. Dulu di YPU itu aku jadi satu-satunya anak yang dari kota, sedangkan 24 teman-teman aku lain itu semua dari daerah yang dikirim ke kota. Jadi dari segi kebiasaan, dari segi lingkungan itu aku perlu sangat beradaptasi. Tantangan di YPU itu jujur aku agak berat dalam hal adaptasi dengan lingkungan teman-teman ya. Di YPU kalau bisa dibilang saat angkatan pertama, aku ingat banget angkatan pertama itu terdiri dari 12 pria, 13 wanita, dan aku satu-satunya di angkatan pertama yang bisa dibilang Chinese dan dari kota Jakarta. Dan itu untuk adaptasi dengan teman-teman seangkatan itu sangat sulit karena karakter kita berbeda, terus kebiasaan kita pun berbeda, dan bisa dibilang aku minoritas di antara para minoritas. Jadi lebih kayak yang terberatnya adalah aku harus mencoba berbaur, beradaptasi dengan lingkungan aku saat itu di YPU. Di YPU saya belajar banyak hal, terutama tentang karakter ya. Jadi jujur waktu di YPU saya tidak terlalu menganggap itu sebagai pendidikan karakter, tapi saya baru merasakan, oh ini toh yang dimaksud Bapak, dimaksud Ibu saat saya dididik di YPU itu setelah keluar dari YPU malah. Jadi saya selama saya di YPU banyak pergumulan-pergumulan, gejolak-gejolak egonya remaja ya, yang kayak denial gitu, kayak setiap perkataan orang-orang saya ngerasa oh itu enggak, tapi ternyata pas keluar saya baru merasakan kayak oh ternyata maksud Bapak Ibu itu seperti ini gitu. Jadi di YPU itu yang saya rasa penting itu adalah pendidikan karakter, di mana percuma kita jadi orang pinter, tapi kalau karakter kita itu nggak baik dan kita nggak bisa menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita, itu tidak terlalu bermanfaat sih. Menurut saya bersyukur itu adalah di saat kamu bisa menerima dan bukan berarti kamu pasrah dengan keadaan yang kamu alamin, tapi kamu berjuang terus berusaha bahwa apa yang terjadi dalam diri kamu itu bukan suatu kebetulan, tapi adalah rencana Tuhan yang kamu nggak tahu endingnya itu seperti apa. Waktunya Tuhan dalam hidup kamu itu akan nantinya jadi apa gitu, tapi kamu tetap menjalani hidup kamu dari hari ke hari, waktu ke waktu, penuh dengan rasa syukur bahwa kamu masih diberi kehidupan, bahwa kamu masih boleh menikmati hal-hal yang mungkin sebagian orang tidak bisa dirasakan oleh kamu gitu sih. Sebenarnya tujuan aku bawa Vio ke YPU karena aku merasakan gitu loh, bahwa di YPU itu hal pertama adalah selain pendidikan, yang penting adalah karakter. Dan aku pun selalu notice gitu ke Vio, bahwa aku selalu bilang ke guru-gurunya Vio di sekolah pun, aku bilang bahwa nggak apa-apa kalau Vio belum bisa 1, 2, 3 atau belum bisa ABC, itu nggak apa-apa ya, tapi tolong diinfokan ke aku kalau Vio dalam hal sosialisasi sama temennya, sama gurunya itu ada sesuatu yang harus dibenerin gitu. Jadi menurut aku bahwa pendidikan karakter itu sangat penting banget dimulai dari usia anak, terutama Vio. Pesan untuk Vio,
Kalau Vio lihat video ini mungkin suatu saat Vio tahu, pasti udah tahu gitu bahwa mamanya seorang alumni panti asuhan. Yang pasti aku nggak mau apa yang aku alamin itu Vio alamin, tapi bukan berarti aku ingin ngedidik Vio menjadi anak yang tumbuh menjadi anak yang manja, karena rasa sayangnya aku ke Vio itu lebih kayak anak itu harus bisa tumbuh mandiri dan terutama harus bisa jadi berkat untuk orang-orang. Nggak masalah Vio tumbuh menjadi anak biasa saja, tapi yang penting dia harus jadi berkat untuk orang-orang di sekitar, karena kalau kamu hidup untuk diri kamu sendiri itu nggak ada bedanya dengan dengan orang-orang lain gitu. Semoga kelak Vio bisa tumbuh jadi anak yang baik, anak yang selalu tumbuh menjadi anak yang penuh rasa syukur, bisa jadi dampak positif untuk orang-orang di sekitar Vio. Itu aja sih. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah mendirikan YPU, sudah mau jerih lelah, bergumul, lelah secara fisik, secara mental, terus tidak pernah menyerah untuk kita anak-anak YPU. Saya ucapkan terima kasih. Bisa dibilang malaikat tanpa sayap ya Bapak Ibu. Saya tahu begitu banyak alumni-alumni YPU, terlepas dari kelebihan kekurangan kita semua, kita tidak bisa mengkhianati bahwa kita yang sekarang ini itu bisa berhasil sampai saat ini itu karena kita pernah dididik dan dibesarkan oleh Bapak Ibu di YPU. Semoga Bapak Ibu dan keluarga tentunya sehat dan terus bahagia, panjang umur, sehingga kita bisa terus berkumpul bersama-sama sampai cucu-cucu dari anak-anak Bapak YPU berkumpul jadi satu. Untuk adik-adik aku di YPU, pesan Kak Maha bahwa jangan menyerah, terus berjuang, percaya deh waktunya kamu itu udah Tuhan siapkan gitu. Dulu Kak Maha juga beberapa kali pernah mau menyerah dalam hidup gitu kan. Tapi Kak Maha kayak bertanya sama diri sendiri kayak, kalau aku nyerah di titik sekarang, 5 tahun aku ke depannya, 10 tahun ke depannya aku akan jadi seperti apa, aku nggak tahu kalau aku nggak lewatin itu. Jadi buat adik-adik aku yang di YPU, semangat terus walaupun saat ngejalanin proses itu nggak mudah, nangis, sedih, kecewa. Kak Maha udah pernah ngalaminnya. Kak Maha yakin pasti ada waktunya kalian dan kalian akan mulai kayak merasakan kayak, oh ini ya yang Tuhan mau dalam hidup aku. Oh pantesan Tuhan kasih aku begitu banyak pengalaman, begitu banyak masalah karena Tuhan mau aku tumbuh jadi yang seperti ini gitu. Sampai saat itu tiba, tolong jangan menyerah, terus semangat. Terus dengarkan Bapak Ibu dan kakak-kakak kalian yang di PU, karena kita semua sebenarnya sayang sama kalian. Kita semua mau kalian sukses, kita tumbuh bersama-sama. Semangat!